Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manifa TV dimanapun kalian berada. Kembali lagi di podcast Manifa TV bersama saya Sri Mertati sebagai host di episode kali ini. Dengan narasumber kita yaitu Bapak Wakil Kesiswaan Pak Lisal Nusidki. Yang dimana kami akan berbincang-bincang mengenai kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 sampai Angke ini. Nah, jadi Pak, bagaimana kabarnya Pak? Apakah baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak. Jadi Pak, apa saja jenis ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita, Pak? Ya, untuk jenis ekstrakurikuler itu ada kita 34 untuk pengembangan diri dan prestasi serta ada 10 yang dari KSN atau Olimpiade. Di sini terbagi contoh seperti olahraga seperti sepak bola, bola basket, bola voli dan atletik sebagainya, dan ada juga yang seperti pengembangan diri seperti Big Air, PMR. Jadi banyak ekstra yang kita lakukan di sekolah kita ini. Begitu ya, Pak. Terus Pak, apakah ekstrakurikuler itu wajib bagi seluruh siswa di sini, Pak? Ya, untuk ekstrakurikuler itu kita wajibkan minimal setiap siswa harus ada satu memilih ekstrakurikuler. Terserah, boleh itu ekstrakurikuler Olimpiade maupun ekstrakurikuler yang seperti olahraga. Kalau nggak milih ekstrakurikuler gimana tuh, Pak? Untuk yang tidak memilih ekstrakurikuler itu nanti akan kita lakukan pembinaan atau kita lakukan kenapa siswa ini tidak memilih ekstrakurikuler seperti itu. Hmm, Terus Pak, apakah ekskul ini itu bisa meningkatkan potensi siswa gitu, Pak? Ya, untuk meningkatkan potensi siswa itu bisa. Yang mana contoh, sebagai salah satunya siswa tersebut memilih seperti olahraga, seperti atletik contohnya. Ketika dia melakukan ekstrakurikuler, nanti ada perlombaan-perlombaan, kan bisa dia mendapatkan prestasi sebagai juara uh, di kegiatan tersebut. Iya, Pak. Kan waktu masih awal sekolah nih Pak, pasti ada beberapa siswa yang bingung mau ikut ekskul apa gitu Pak. Jadi apa kiat wajib ya untuk memilih ekskul yang terbaik untuk kita gitu? Ya, yang pertama untuk kiat wajib uh, memilih ekstra yang cocok. Yang pertama itu mulai dari bakat. Di mana bakat siswa, ketika kita berbakat dalam bidang olahraga, jangan kita memilih yang lain seperti pengembangan diri atau kegiatan KSN. Tetapi jika kita berbakat di bidang KSN, contoh Olimpiade Geografi atau Kebumian, maka pilihlah fokus di Olimpiade tersebut. Itulah kiat-kiatnya. Dan jangan kita kemana orang banyak, kemana teman-teman kita memilih, ada yang contohnya memilih ke UKS banyak atau ke PMR banyak, jangan kita ikut-ikutan. Karena kitalah yang tahu kemana bakat dan minat kita untuk pengembangan diri ataupun menjadi prestasi untuk diri kita masing-masing. Gitu ya Pak. Terus Pak, tujuan dari ekstrakurikuler ini apa gitu Pak? Ya, untuk tujuan kan telah dijelaskan seperti tadi itu. Yang pertama itu untuk pengembangan diri. Contoh seperti Big Air atau seperti PMR, itu kan bisa untuk pengembangan diri. Atau Sispala, pecinta-pecinta alam, itu kan bisa untuk pengembangan diri. Dan ada juga tujuannya yang untuk prestasi seperti olahraga maupun olimpiade-olimpiade. Yang dimana di sini contohnya salah satu seperti futsal, kan bisa kita bermain futsal nanti kan bisa prestasinya untuk diri kita, serta olimpiade seperti olimpiade sosiologi, olimpiade geografi, olimpiade kebumian, itu kan bisa nanti kita berprestasi, serta sertifikat itu bisa juga nanti kita gunakan untuk masuk nanti ke perguruan tinggi seperti itu. Gitu ya Pak. Berarti ekskul ini memengaruhi nilai siswa gitu ya Pak? Untuk memengaruhi nilai itu sampai sekarang itu belum ada. Tetapi untuk ekstra ini tetap dimasukkan ke dalam rapor yang mana sesuai bakat kita. Misal contoh kita seperti tadi memilih UKS, maka untuk tahun sekarang itu kan langsung dilaporkan ke Dapodik dan nanti nilainya ada. Jadi contoh seperti ekskul jurnalistik atau ekskul podcast seperti ini. Jadi nanti dilaporkan oleh pembina kepada server atau kepada operator dan dimasukkan nanti ke rapornya. Jadi bisa nilainya dimasukkan di sana. Itu untuk nilai di dalam rapor. Tapi untuk nilai keseharian atau nilai mata pelajaran umum itu tidak ada pengaruhnya ekstra dengan nilai tersebut. Begitu ya Pak. Oke Pak. Terus Pak, apakah siswa boleh mengikuti lebih dari satu ekskul gitu Pak? Karena pasti siswa ini bimbang kan Pak. Pasti yang satu suka ini juga yang satu lagi suka ini Pak. Ya, Yang kedua gitu Pak. ya untuk memilih ekstra itu
kalau dia masuk KSN atau Olimpiade, itu fokus satu aja, tidak boleh memilih yang lain. Contoh seperti yang bilang tadi, seperti Olimpiade Geografi atau Olimpiade Kebumian itu atau Olimpiade Fisika, itu hanya memilih satu karena fokus di sana, karena itu untuk kita persiapkan untuk Olimpiade. Tetapi kalau memilih yang lain seperti olahraga sepak bola, boleh dua, seperti sepak bola satu, yang kedua dia memilih basket, ataupun memilih yang satu lagi seperti futsal. Tetapi jadual untuk pelaksanaannya berbeza. Contoh seperti sepak bola itu kita laksanakan hari Kamis, dan futsal kita laksanakan hari Jumaat. Itu boleh. Tetapi kalau bersamaan, contoh misalnya sama-sama hari Jumaat, misalnya paski hari Jumaat dan futsal juga hari Jumaat, itu tidak boleh karena tidak mungkin satu orang siswa bisa melaksanakan dua kegiatan yang berbeda. Jadi itu makanya kalau waktunya berbeda berarti boleh, tetapi kalau KSN hanya fokus satu seperti itu. Gitu ya Pak. Oke Pak. Terus Pak, apa peran ekstrakurikuler di sekolah ini Pak? Untuk peran ekstrakurikuler, di sini kita kan udah ada 34 ekstra yang kita lakukan ditambah 10 dari Olimpiade. Ini telah banyak mencetak prestasi. Yang terakhir kemarin itu contohnya seperti nasyid, itu kan kita ambil dari ekstra vokal, dan seperti ekskul basket kemarin juara kita di Kabupaten Agam tingkat Sumatera Barat. Jadi itu kan memang dari ekstra basket. Jadi pengaruh ekstra ini untuk sekolah itu sangat-sangat besar, karena dengan kegiatan ekstra tersebut bisalah siswa kita di SMA Negeri 1 Ampang Angke mencetak prestasi di luar. Dan contoh seperti sekarang ini kan ada ekstra podcast. Bisalah kita seperti ini, kita bisa bersengkrama atau kita bisa bercerita, dan kita bisa mengekspos apa yang dilakukan di sekolah kita ini. Jadi itulah pengaruhnya ekstra ini di sekolah. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Apa saja manfaat kita mengikuti ekstrakurikuler di sekolah ini Pak? Ya, yang pertama itu manfaatnya tergantung apa bakat dan minat kita memilih. Seperti contohnya kita memilih PR, itu kan tentang keremajaan. Jadi itu seperti pengembangan diri kita. Jadi kita tahu apa yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Kita sebagai remaja, kita sebagai orang dewasa, dia tahu kita. Dan untuk kita memilih olahraga, itu bisa nanti kita lakukan untuk prestasi. Yang mana contoh kita mengambil sepak bola di ekstra ini, ternyata kita bagus bermain, bisa kita nanti ke jenjang yang lebih tinggi seperti Porprov, PON, bahkan bisa ke dipanggil oleh pelatnas atau di timnas nasional. Jadi itu makanya ekstra ini kita lakukan. Begitu ya Pak. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya Pak. Nah, jadi sekianlah bincang-bincang kita dengan Bapak Sipki mengenai kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Ampang Angke. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dengan narasumber yang baru. Waduh, kira-kira siapa ya yang bakal jadi narasumbernya? Maka jangan lupa pantangin terus ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.